Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 4 Juni 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 13 sampai 17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Saudaraku terkasih, Injil hari ini bicara tentang usaha para ahli Taurat dan para tua-tua Yahudi untuk menjatuhkan Yesus. Caranya dengan menyuruh beberapa orang Farisi dan Herodian bertanya kepada Yesus tentang bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Yesus tidak terjebak dalam pertanyaan mereka, maka ia tidak menjawab. Sebaliknya pertanyaan itu ia kembalikan pada mereka, agar mereka sendiri yang menjawab kepada siapakah pajak itu harus diberikan. Lalu Yesus meminta untuk menunjukkan 1 dinar agar Yesus bisa melihat. Kemudian ia mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Menegaskan bahwa mereka memiliki tugas ganda sebagai warga negara dan juga warga gereja. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini menurut saya tepat untuk kita. Karena kita tidak hanya sebagai orang Katolik, sebagai warga gereja, tapi juga sebagai warga negara. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup bersama dengan saudara kita yang lain. Maka tugas kita adalah menjadi warga negara yang baik dan mentaati aturan yang ada di negara kita ini. Salah satunya membayar pajak. Yesus juga menegaskan tugas orang Katolik tidak hanya mentaati aturan yang ada, tapi juga berani mengoreksi para pemimpin bangsa bila ada penyimpangan. Maka kita harus berani untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, bilang memang kita harus melakukan ini. Memang kalau kita menemukan itu, maka kita punya tugas untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Itulah tugas kita, menyuarakan suara kenabian kita. Hanya perlu diingat tugas itu akan bisa kita lakukan dengan baik bila kita memang menjadi warga negara yang baik, warga negara yang benar, yang bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Kalau kita bisa hidup diterima dengan baik, kita dapat melakukan sesuatu dengan baik, kita mampu memberi contoh yang pada yang lain, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menyuarakan kebenaran itu. Akan lebih mudah kita untuk menyampaikan kritik dan koreksi pada sesama kita. Maka pesan saya, jadilah seorang Katolik yang baik, yang mampu memancarkan kebaikan itu, sehingga memberi contoh bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.